siapa? Nadia Rahma. Nadia Rahma. Kemudian yang satunya? Alfi Diki. Alfi Diki. Ya, baik. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Lela Labika, bidang yang bertugas pada hari ini ya. Nah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan yang mengenai gizi pada remaja. Tujuannya nanti biar kalian itu tahu mengenai gizi pada remaja itu apa saja, kemudian juga makanan yang sehat itu apa saja sih, dan masalah-masalah pada gizi pada remaja seperti itu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, tapi kalau itu setuju dilakukan sekarang ya. Mungkin ini membutuhkan waktu yang sedikit lama ya. Bagaimana? Apakah bisa ya? Minta waktunya sebentar. Kita mulai sekarang ya. Nah, di sini ada gizi pada remaja. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Kelihatan. Yang pertama ada pengertian gizi pada remaja. Nah, di sini gizi itu artinya makanan dan manfaat untuk kesehatan. Dapat juga diartikan sari makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, gizi pada remaja sendiri yaitu makanan yang dikonsumsi remaja yang mengandung zat sumber tenaga, zat pembangun, dan zat mengatur serta beraneka ragam jenisnya. Jadi di sini gizi pada remaja itu suatu makanan yang dapat menyehatkan tubuh ya, yang dapat menimbulkan tenaga bagi tubuh kita seperti itu. Kemudian yang kedua ada manfaat gizi pada remaja. Ya, ini manfaatnya ada banyak. Yang pertama membantu konsentrasi belajar ya. Nah, di sini kalau misal gizi pada remajanya itu terpenuhi dengan baik, dapat konsentrasi kalian untuk belajar itu menjadi lebih baik, tidak buyar seperti itu, tidak mudah buyar. Kemudian yang kedua ada beraktivitas ya, otomatis kan jika gizi pada remaja kalian itu terpenuhi, nanti kan aktivitasnya tetap berjalan seperti itu ya, karena kan tubuh kita itu tidak merasa sakit. Kemudian bersosialisasi tentu saja sama ya, karena tubuh kita itu sehat, jadi bisa bersosialisasi dengan sekitar. Kemudian yang keempat, untuk kesempurnaan fisik. Nah, ini gizi pada remaja jika kalian terpenuhi dengan baik, ya nanti pertumbuhan dari tubuh kalian secara fisiknya itu tumbuh secara sempurna seperti itu ya. Kemudian yang kelima, tercapai kematangan fungsi seksual, dan yang keenam, tercapainya bentuk dewasa. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam gizi remaja. Nah, di sini ada berbagai macam gizi ya. Yang pertama ada energi. Energi untuk tubuh diukur dengan kalori, diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan dihasilkan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di sini itu sumber tenaga yang paling besar ada di energi ya, karena ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Pada remaja kebutuhan energi menurun karena pada saat remaja itu kan masih aktif-aktifnya ya kegiatan seperti itu. Jadi kegiatan fisiknya itu meningkat. Kemudian sumber bahan makanan yaitu dari beras, singkong, mie, dan lain-lain. Kemudian ada ikan, daging. Yang dari protein ada ikan, daging, ya. Kemudian dari lemak ada minyak dan keju. Kemudian yang kedua ada protein. Nah, di sini peranan protein yang utama adalah memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak dan mengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Nah, di sini kebutuhan protein bagi remaja itu sebesar 14-16% dari kalori total. Jadi protein ini juga sangat penting ya, karena dia itu berfungsi untuk mengatur fungsi fisiologis organ tubuh kita dan mengganti jika ada sel-sel yang rusak itu bisa diperbaiki oleh protein tersebut. Kemudian sumber protein utama adalah ikan, daging, ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Nah, ini biasanya lemak itu yang biasa dikeluhkan ya oleh para remaja, biasanya, saya kok kegemukan kayak gitu, kok merasa gendut kayak gitu lah, itu biasanya disebabkan oleh lemak. Konsumsi lemak yang berlebihan pada usia remaja tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan kadar lemak dalam tubuh.
Nah di sini ini kan lemak yang baik ya. Kalau lemak yang jahat itu namanya lemak jenuh. Nah itu biasanya lemak itu tuh hanya menumpuk dan menyumbat saluran peredaran darah. Nah itu biasanya untuk lemak jahat itu bersumber pada junk food, makanan junk food yang cepat saji, misalnya seperti ayam goreng instan kayak gitu, kemudian daging berlemak, es krim, dan lain-lain. Kemudian kalau lemak yang baik itu bersumber dari minyak, mentega, dari buah juga ada alpukat, kemudian ada ikan, salmon. Kemudian yang keempat ada serat. Pada manusia usia remaja, serat diperlukan untuk berfungsi untuk memperlancar BAB ya, dan menghindari dari penyakit. Kemudian serat juga memberikan rasa kenyang dalam waktu yang lama. Sumbernya itu dari buah-buahan, sayur-sayuran yang tinggi serat. Kemudian yang kelima ada mineral. Nah di sini mineral walaupun diperlukan dalam jumlah yang sedikit, tetapi di sini perannya itu sangat penting karena sebagai proses metabolisme di dalam tubuh. Nah di sini yang perlu dibutuhkan dalam usia remaja yaitu ada kalsium. Nah di sini kalsium itu berfungsi untuk membantu untuk pertumbuhan tulang ya. Nah di sini sebanyak 800 sampai 1000 mg per hari pada laki-laki, kemudian 1000 sampai 1500 mg per hari pada wanita. Kemudian yang kedua zat besi. Nah di sini zat besi itu diperlukan karena untuk menghindari dari penyakit anemia atau kekurangan darah. Kemudian yang ketiga ada garam. Kemudian yang keempat ada air. Nah di sini air putih ya harus maksimal itu 6 sampai 8 gelas per hari. Kemudian ada vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk mengatur sebagai proses metabolisme dalam tubuh, untuk mempertahankan fungsi berbagai jaringan serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel yang baru. Nah di sini vitamin yang kita perlukan dalam usia remaja biasanya ada vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Yang selanjutnya ada masalah gizi pada remaja. Nah biasanya masalah gizi pada remaja itu kan ada banyak ya. Yang pertama ada obesitas. Nah di sini walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makannya itu melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Nah biasanya cara mengatasi obesitas ini yaitu dengan cara olahraga, kemudian juga dengan diet tinggi serat. Diet tinggi serat itu yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang seratnya tinggi, misalnya seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Itu adalah cara untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang kedua ada kekurangan energi kronis. Ini sudah pasti ya, bisa dilihat bahwa ini orang yang kekurangan energi pasti kurus ya. Pada remaja yang badan kurus tidak selalu berupa akibat terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makan yang terlalu sedikit. Nah biasanya kekurangan energi ini biasanya disebabkan karena makannya terlalu sedikit. Apalagi pada remaja perempuan ya, biasanya ingin menurunkan berat badan secara drastis, kemudian erat hubungannya dengan faktor emosional, misalnya seperti takut gemuk misalnya nggak pengen kayak ibunya, misalkan ibunya gemuk nggak mau. Terus kalau biasanya dipandang lawan jenis itu kurang seksi ya. Nah kemudian untuk yang selanjutnya ada anemia ya. Di sini anemia adalah penyakit kekurangan darah yang membuat penderitanya merasa lemah, letih, lesu, lelah, dan tidak berdaya. Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan, karena kan perempuan menstruasi ya, jadi kan pengeluaran darahnya itu lebih banyak. Kemudian agar zat besi dapat diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukan bahan makanan yang berkualitas tinggi. Nah misalnya seperti daging, hati, ikan, ayam. Selain itu bahan makanan yang tinggi vitamin C.
yang membantu penyerapan zat besi, karena vitamin C itu membantu zat besi untuk melakukan penyerapan dalam tubuh agar hasilnya menjadi lebih maksimal. Kemudian selanjutnya ada contoh makan makanan yang mengandung zat gizi ya. Nah di sini ada makanan pokok yang pertama ada nasi, kentang, ubi, kemudian roti, jagung. Nah, ini mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Dan ini masuk ke tadi energi ya. Kemudian yang sayur-sayuran. Dan di sini ada wortel, tomat, kangkung, mentimun, kacang, buncis. Nah di sini banyak mengandung mineral, serat dan sebagai zat pengatur pada tubuh. Nah di sini kemudian ada lauk-lauknya ya. Di sini ada ikan, kemudian daging sapi, daging ayam, tempe, telur. Dan di sini dari sumber makanan ini mengandung banyak zat pembangun pada tubuh ya. Kemudian terakhir ada buah-buahan ya. Ini ada pepaya, jambu, mangga, pisang, dan jeruk. Dan di sini juga banyak mengandung mineral dan serat sebagai sumber zat pengatur pada tubuh. Dan yang terakhir ini ada susu ya. Susu untuk mengandung vitamin dan mineral sebagai pelengkap untuk membuat tubuh kita itu menjadi kuat dan sehat. Nah, di sini contoh makanan yang tepat ya pada remaja ya. Nah, di sini ada makan pagi atau sarapan, misalnya 1 piring nasi uduk. Ini beratnya 100 sampai 150 gram. Kemudian dikasih 1 sampai 2 butir telur ayam balado misalnya ya. Seberat 50 sampai 100 gram. Kemudian ditambah lagi 1 sampai 2 potong sedang tahu goreng misalnya ya. Kemudian juga ada sayurannya, 1 mangkuk sedang sayur kol ya, 30 sampai 10 gram. Kemudian ada minumnya, ada 1 gelas susu putih. Nah di sini kan sudah komplit ya, ada karbohidrat, kemudian ada protein ya, kemudian ada sayurannya juga, ada seratnya ya. Kemudian selingannya juga atau cemilannya juga bisa dengan 2 buah jeruk ukuran sedang ya, 200 sampai 250 gram beratnya. Kemudian untuk makan siangnya bisa dengan nasi putih, kemudian lauknya ada 1 mangkuk sedang tumis brokoli dan wortel. Kemudian ada juga 1 mangkuk sedang daging sapi lada hitam ya. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan 1 sampai 2 potong sedang tempe goreng. Nah di sini sudah lengkap juga ya antara karbo, protein, serat ya dan lain-lain. Kemudian selingannya bisa dengan 2 buah pisang sedang ya, berukuran sedang, yaitu seberat 200 sampai 250 gram. Untuk makan malam bisa diisi dengan 1 piring nasi putih, kemudian 1 potong dada ayam bakar tanpa kulit misalkan ya, 1 mangkuk sedang tumis buncis, kemudian 1 mangkuk kecil tumis oncom, dan 1 gelas susu putih. Nah di sini juga sudah lengkap ya makanannya ya, ada karbo, protein, serat, ada mineral ya. Nah di sini adalah ukuran ya untuk energi itu berapa sih, protein berapa, kalsium berapa, besi berapa, vitamin berapa, kemudian serat itu berapa pada remaja usia kalian ya. Kalian kan umur berapa ini? 15 ya, berarti 15 masuknya ke sini, berarti energi yang dibutuhkan yaitu 2100, dan proteinnya 62, kalsiumnya 700, proteinnya 19, kemudian vitamin A nya ada 500, vitamin E nya dibutuhkan 8, vitamin B1 nya 1,0 mg ya, kemudian vitamin C nya ada 60 mg, dan folatnya 130 mg ya. Kemudian kesimpulannya di sini, jadi pada usia remaja itu kebutuhan nutrisi di dalam tubuhnya itu memang meningkat ya, karena kan sebab pada masa ini pertumbuhan pada remaja itu terjadi sangat pesat, sehingga tubuh itu memerlukan lebih banyak bahan bakar ya untuk bisa menjalankan fungsinya dengan sempurna. Kemudian selama usia remaja sekitar 15
15-20% dari total tinggi badan dewasa dan 20-25% dari total berat badan dewasa akan tercapai di usia ini atau di usia remaja ini. Kemudian 45% penambahan massa tulang atau kepadatan tulang juga akan tercapai. Seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak. Oke. Baik, ini saya review kembali ya tadi ya materinya ya. Coba bisa sebutkan nggak macam-macam gizi pada remaja itu apa saja? Energi, protein, dan lemak. Oh iya betul. Terus selanjutnya? Serat, mineral, dan vitamin. Iya betul. Kemudian coba lagi ya, sumber-sumber dari protein apa saja coba? Ikan, tempe, ayam. Oh iya benar. Oke. Kemudian sumber dari serat apa saja? Sayur dan buah-buahan. Iya, sayur dan buah-buahan yang tinggi serat ya. Oke. Udah berarti sudah bisa ya, sudah paham ya. Oke, kalau itu saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.